Siapa di sini yang di dinding atau di plafon rumahnya ada bercak-bercak hitam kayak gini? Nah, bisa jadi ini adalah black mold yang bisa mengeluarkan racun berbahaya bagi kesehatan Anda. Yang mau tahu lebih lengkap, tonton setelah yang satu ini. Apakah Anda sudah bosan minum obat diabetes dan sedang mencari solusi yang lain? Saya menyusun sebuah metode pembelajaran berupa e-book bergambar dengan style anime agar belajar bisa menjadi lebih seru dan mudah untuk dicerna. E-book ini berjudul Reverse Diabetes. Nah, bagian pertama adalah untuk memahami bagaimana perjalanan menjadi resistensi insulin, berkembang menjadi diabetes tipe 2, dan komplikasinya. Kemudian bagian kedua adalah langkah konkret atau cara efektif untuk membalikannya, beserta cara mengevaluasinya. Jangan biarkan diabetes mengendalikan hidupmu, dapatkan e-booknya sekarang, klik di link deskripsi. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan membahas tentang black mold. Ya. Nah, sesuai dengan namanya, jamur ini berwarna, jadi mikrofungi ya, jamur ini mikrofungi ini berwarna hijau tua kehitaman. Dan senang sekali atau sering kita jumpai di tempat yang lembab. Contohnya pada dinding kamar mandi mungkin, atau plafon, akibat bocor ya. Nah, meskipun banyak jenis jamur yang berwarna hitam, Tachybotrytis scartacum adalah yang paling sering dikaitkan dengan istilah black mold karena potensi dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Kita masuk ke karakteristiknya. Jadi ada karakteristik dari black mold ini. Yang pertama kita mulai dari penampilan. Seperti namanya, jamur ini biasanya berwarna hitam pekat atau hijau tua dan biasanya berlendir ketika basah atau seperti jelaga hitam ketika kering. Baunya, untuk baunya black mold ini seringkali mengeluarkan bau yang apek ya, seperti lembab gitu, atau seperti tanah yang khas. Jadi misalnya Anda masuk ke rumah-rumah yang lama, yang bocor, nah baunya kurang lebih akan seperti itu. Bau ini disebabkan oleh senyawa organik volatil mikroba atau MVOCs yang dilepaskan jamur selama proses metabolismenya. Untuk habitat pertumbuhan, black mold ini adalah jamur saprofit, artinya ia mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang mati. Dan jamur ini juga menyukai bahan-bahan yang kaya selulosa dan memiliki kelembapan yang tinggi. Jadi beberapa tempat umum yang menjadi tempat favorit black mold ini, contohnya seperti area yang rusak akibat terkena air, misalnya pipa bocor, genteng yang bocor, ya jadi plafon itu basah, lembab, nah dia akan suka di sana. Kemudian bahan-bahan seperti kayu juga, kemudian dinding yang menggunakan wallpaper, kalau basah terus, nah ini akan mudah tumbuh. Kemudian area dengan kondensasi yang tinggi, contohnya di sekitar jendela, kemudian di kamar mandi, dapur, ya. Kemudian sistem ventilasi dan pendingin udara di AC. Coba cek kapan terakhir kali Anda cuci AC di ruangan Anda atau di rumah Anda. Kemudian AC mobil juga, kapan terakhir kali Anda cuci, ya. Kemudian karakteristik selanjutnya, seperti jamur lainnya, black mold ini berkembang biak dengan melepaskan spora ke udara. Jadi sporanya ini sangat ringan, jadi mudah terbawa angin atau terbawa udara dan menempel di tempat-tempat. Kalau tempat itu mendukung, dia akan tumbuh dan menciptakan koloninya yang baru. Kemudian mikotoksin. Nah, salah satu aspek yang paling dikhawatirkan dari jamur ini selain penampilannya tadi ya, secara estetik, sebenarnya adalah mikotoksinnya atau racun yang dihasilkan. Dan ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan. Nah, kemudian apakah tiap orang yang terpapar dengan racunnya akan menimbulkan reaksi? Jawabannya belum tentu. Jadi tergantung dari tingkat dan durasi paparan yang pertama. Semakin lama terpapar dengan racunnya, mikotoksin tadi, akan semakin besar potensi dampaknya terhadap kesehatan. Contohnya orang-orang yang kerja di tempat itu terus, ya yang ada black mold-nya, itu bisa terpapar. Kemudian sensitivitas individu, jadi masing-masing individu akan berbeda-beda. Untuk orang-orang dengan pertahanan tubuh yang lemah, contohnya seperti orang-orang yang mengidap HIV/AIDS atau TB atau ada masalah kesehatan lainnya, mungkin kayak diabetes, ini juga akan lebih sensitif. Kemudian kita masuk ke apa saja sih yang ditimbulkan. Misalnya seseorang yang terkena dan menimbulkan reaksi. Reaksi yang paling mudah kita lihat adalah reaksi alergi. Ya, contohnya orang-orang yang punya riwayat alergi sebelumnya ini akan lebih rentan, punya riwayat asma. Kemudian ya gejalanya mirip kayak orang-orang yang terkena alergi kayak serbuk sari, kemudian tungau. Jadi bisa bersin-bersin, kemudian hidung tersumbat atau meler justru, hidung berair, mata gatal merah berair, kemudian ruam kulit, batuk, sakit tenggorokan. Mungkin ada di sini yang habis lihat rumah misalnya, habis lihat rumah yang sudah lama atau berkunjung ke rumah yang lama, pulang dari situ tenggorokan gak enak, gatal, atau kulit muncul becak-becak. Bisa jadi Anda terkontaminasi dengan racun mikotoksin ini. Kemudian bisa menyebabkan iritasi juga, sensasi terbakar pada mata, hidung, tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, ya. Kemudian infeksi, kemudian masalah pernapasan yang lebih parah juga bisa muncul. Terutama buat Anda di rumah yang punya anak kecil atau anak bayi, ya, yang masih bayi. Di sini dikatakan bahwa
bisa menyebabkan perdarahan pada paru. Tapi ini masih menjadi perdebatan ilmiah ya, masih butuh penelitian lebih lanjut. Kemudian kerusakan neurologis, penekanan pada sistem kekebalan tubuh, bisa mual, muntah, diare, perdarahan hidung atau gusi. Itu tadi semua yang saya jelaskan adalah dampak pada kesehatan. Kemudian dampak pada lingkungan. Untuk dampak pada lingkungan, ini bisa menyebabkan kerusakan material. Ya, gipsum tadi ya, yang lembab terus-menerus, lama-kelamaan gipsum ini bisa roboh. Jadi hati-hati juga. Kemudian kualitas udara yang buruk. Selain baunya yang tidak sedap tadi, bau lembab, ya bau apek. Kemudian ini bisa menjadi indikator masalah kelembaban. Nah, untuk kelembaban sendiri, hindari kelembaban di atas 60%. Yang disarankan sekitar 30-50% udah cukup. Kalau terlalu lembab, Anda bisa gunakan humidifier. Kemudian lingkungan pada kayak kamar mandi atau kayak dapur, perhatikan ventilasinya, ventilasi udaranya, perputaran udaranya bagaimana. Kalau ketutup terus, kemudian cahaya matahari tidak masuk, perputaran udara yang nggak ada, ini akan rentan tumbuh black mold. Sarannya gimana? Yang pertama Anda bisa menggunakan exhaust fan. Jadi ada fan yang di plafon biasanya, ya tahu ya. Ini bisa memutar udara, jadi udara dari luar kesedot kemudian ke atas, dibuang keluar. Atau Anda bisa keringkan lantai kamar mandi, misalnya Anda di master room, di dalam ruangan Anda ada kamar mandi, dan kamar mandi ini tidak masuk cahaya matahari, kemudian selalu ditutup kalau keluar rumah, Anda harus segera keringkan. Jadi habis dipakai, segera dikeringkan, supaya tidak lembab yang berlebihan. Kemudian untuk pembersihan, lakukan pembersihan yang tepat. Kalau ruangan Anda itu kecil yang terkena black mold, Anda bisa lakukan pembersihan sendiri, gunakan masker. Sama kayak zaman COVID lah, pakai masker, pakai APD, pakai sarung tangan untuk membersihkan. Kalau Anda tidak bisa bersihkan sendiri, Anda tidak punya skillnya, Anda yang rentan, Anda punya riwayat alergi, Anda punya masalah dengan saluran pernapasan, sebaiknya suruh orang lain. Cari orang atau tenaga yang lebih ahli, apalagi ruangan Anda besar, serahkan pada ahlinya. Lebih baik Anda bayar daripada Anda yang sakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya, black mold ini mungkin di Indonesia saya yakin banyak ya. Apalagi rumah dengan ventilasi yang buruk, kelembaban yang tinggi, apalagi banyak bocor, kebocoran pipa, kebocoran dari hujan. Nah, saran saya segera diperbaiki. Apalagi Anda yang punya anak kecil di rumah, punya binatang peliharaan juga. Jadi selain bisa menginfeksi manusia, bisa menginfeksi binatang peliharaan. Oke, mungkin itu saja. Semoga penjelasan saya ini bisa Anda mengerti, dan sampai jumpa. Salam hebat luar biasa. Nah, kemudian apakah tiap orang yang terpapar dengan racunnya akan menimbulkan reaksi? Jawabannya belum tentu. Jadi tergantung dari tingkat dan durasi paparan yang pertama. Semakin lama terpapar dengan racunnya, mikotoksin tadi, akan semakin besar potensi dampaknya terhadap kesehatan. Contohnya orang-orang yang kerja di tempat itu terus, ya yang ada black mold-nya, itu bisa terpapar. Kemudian sensitivitas individu, jadi masing-masing individu akan berbeda-beda. Untuk orang-orang dengan pertahanan tubuh yang lemah, contohnya seperti orang-orang yang mengidap HIV/AIDS atau TB atau ada masalah kesehatan lainnya, mungkin kayak diabetes, ini juga akan lebih sensitif. Apa saja sih yang ditimbulkan? Misalnya seseorang yang terkena dan menimbulkan reaksi. Reaksi yang paling mudah kita lihat adalah reaksi alergi. Ya, contohnya orang-orang yang punya riwayat alergi sebelumnya ini akan lebih rentan, punya riwayat asma, kemudian ya gejalanya mirip kayak orang-orang yang terkena alergi kayak serbuk sari, kemudian tungau. Jadi bisa bersin-bersin, kemudian hidung tersumbat atau meler justru, hidung berair, mata gatal merah berair, kemudian ruam kulit, batuk, sakit tenggorokan.